Halo, apa kabar semuanya? Masih dengan Om John di sini. Salam kenal ya. Hari ini Om John mau mereview film yang menceritakan tentang imigran gelap yang ingin melarikan diri ke sebuah kota. Begitu aja, tidak perlu waktu yang lama. Langsung saja kita ke TKP. Di awal film menceritakan seorang wanita imigran gelap yang ingin melarikan diri dari negaranya. Ia berasal dari Afghanistan. Ia ditempatkan di sebuah penampungan di sebuah kota di Perancis. Malam itu, ia terbangun, terkejut mendengar sirine polisi. Ia mengira itu sebuah razia yang akan menangkap dirinya, dan ia terbangun, bergegas untuk melarikan diri. Alangkah terkejutnya ia ketika membuka pintu, ia melihat sudah banyak polisi di luar. Dan ia mencari jalan. Ia mengintip di jendela. Ia mau melewati tangga tetapi ada polisi di situ. Ia berusaha kabur dan ia melihat sebuah pintu belakang terdapat di sudut. Dan ia mencoba membukanya. Ternyata feeling ia berhasil. Ia bisa melarikan diri melalui jendela pintu. Dan ia berhasil keluar. Imigran ini ingin menuju ke Italia melalui Prancis. Beralih ke scene yang lain, seorang duda beranak satu bernama Samuel, ia sedang berolahraga berenang di sebuah kota di Prancis. Ia melihat jam, sudah pukul berapa. Ia sudah pulang dan melihat anaknya. Ia baru saja meninggal oleh istrinya. Ia masih merasakan sedih. Ia berniat untuk menitipkan anaknya yang berusia 7 tahun ke keluarganya selama seminggu. Tetapi keluarganya khawatir ia berpergian sendirian. Dan ia menjelaskan bahwasanya ia tidak akan kenapa-kenapa. Ia hanya ingin menenangkan diri karena ia sedang stres, sedang sedih, meninggal oleh istrinya. Dan ia meminta tolong untuk menitipkan anaknya ke keluarganya. Ia pun beranjak pergi. Di tengah perjalanan, ia menaiki bus. Ia masih tidak tenang. Ia ingin meminum obat agar pikirannya terasa lebih baik. Di tengah perjalanan, ia terdapat razia polisi yang mencari imigran gelap yang berusaha kabur ke Italia. Ia pun diberhentikan di tengah perjalanan. Ia melihat polisi itu menaiki bus dan menanyakan ID card. Ia melihat keluar. Terdapat banyak warga yang ditangkap karena tidak memiliki identitas yang jelas. Ia pun ditanya oleh polisi, ia hendak kemana? Ia menjelaskan, ia ingin ke Italia, menuju rumah di puncak yang ia miliki, yang ia bangun dengan istri waktu istrinya masih hidup. Ia ingin mengenang masa lalu di situ. Setelah ia sampai, ia beranjak turun dan berjalan menuju kediaman tempat tujuan dia. Ia melihat gerombolan laki-laki dan perempuan. Kalau di tempat kita, mungkin ini dinamakan kibus. Mereka orang-orang yang memberikan informasi ke polisi bahwasannya di mana ada imigran gelap, mereka akan mendapatkan uang. Lanjut, ia berjalan ke tempat kediamannya. Ia pun sudah sampai. Ia ingin mengingat masa lalu bersama istrinya. Ia sangat sedih karena istrinya sudah meninggal. Ia masuk ke rumah dan melihat keadaan seisi rumah. Ia sangat sedih, mengenang masa-masa di mana ia membangun rumah ini bersama istrinya. Ia melihat kamar, ia melihat ada dompet istrinya di situ, dan melihat foto istrinya yang sedang ada di dompet itu.
betapa sedihnya ia. Dikala ia sangat mencintai istrinya, tetapi ia sudah ditinggal mati oleh istrinya. Ia pun keluar dan melihat keadaan petang di luar rumah. Tanpa siapa-siapa, ia sendirian. Ia mengingat masa-masa di mana istrinya masih mendampinginya. Waktu berjalan, sudah petang, ia tertidur di rumah. Dan ia mendengar sebuah suara seperti kaca pecah. Mungkin ia mengira ini ada maling yang masuk ke dalam rumah. Ia mengecek sekeliling rumah, melihat apakah ada maling yang masuk ke dalam rumah atau perampok. Ia melihat kaca dan mengecek kamar satu persatu. Tanpa ia sadarin, ternyata ada seorang wanita yang sudah di dalam, yang mengejutkan dirinya. Wanita ini ialah si Caca, imigran gelap yang melarikan diri waktu digerebek di awal film tadi. Wanita ini kelelahan dan pingsan. Ia menolongnya dan mengangkatnya, membawanya ke kamar untuk diberikan penghangat karena ia sepertinya kedinginan. Ia heran mengapa ada wanita di malam hari yang masuk ke dalam rumahnya. Ia menyelimutinya dan membiarkan ia supaya beristirahat. Dan ia meninggalkan wanita itu sendiri di kamar. Waktu berselang, keesokan harinya, ia akan melihat ke dalam rumah. Itu rencana dia. Ketika keesokan hari terbangun, ia mengecek ke dalam kamar. Apakah wanita itu sudah terbangun? Setelah ia berjalan ke kamar, ia melihat ternyata wanita itu sudah tidak ada. Wanita itu sudah pergi dan ia bingung kemana wanita pergi. Dan ia melihat jaketnya telah hilang. Jaket yang dimiliki oleh istrinya. Ketika ia membuka pintu, ia menemukan jejak kaki dan ia mengikutinya. Setelah lama mengikuti jejak kaki tersebut, ia menemukan wanita tersebut. Wanita itu berjongkok di pepohonan. Sepertinya ia sedang bersembunyi atau sedang makan. Lalu ia menghampirin. Wanita itu terkejut. Ia hanya ingin pergi. Dan ia mengembalikan jaket yang ia ambil, yang dimiliki istrinya. Ternyata wanita ini sedang makan. Dan ia meminta maaf karena kedinginan memakai jaket miliknya. Samuel langsung memberikan jaket itu kepadanya. Tetapi ia ingin pergi. Wanita itu mengikutinya. Meminta tolong untuk mengantarkannya ke Italia. Samuel pun ingin membantunya dan mengajaknya melewati gunung agar sampai ke Italia. Wanita itu mengikutinya. Di perjalanan, Samuel bertemu melihat segerombolan orang yang tadi, yang kibus, yang mencari informasi tentang imigran gelap. Ia bertemu dan sudah memberikan informasi ke Caca untuk bersembunyi. Si Caca sudah bersembunyi di balik pohon. Si Justin menanyakan, apakah kau mengetahui tentang imigran gelap? Samuel menjelaskan, dia tidak tahu apa-apa dan tidak melihat apa-apa. Si Justin menawarkan, apakah kau ingin menaiki mobil atau kereta? Ia tidak mau, ia ingin jalan saja. Mereka mengancam, bila dia menyembunyikan sesuatu, ia akan dilaporkan ke polisi. Si Samuel pun beranjak pergi, dan orang tersebut sudah pergi. Ia memanggil Caca untuk segera keluar, untuk melanjutkan perjalanan ke balik bukit, agar bisa sampai ke Italia. Caca pun berjalan, udara semakin dingin, salju pun sudah terasa lebat. Samuel mengajak Caca agar lekas pergi, takut terjebak badai. Ia pun membantu Caca untuk menaiki bukit, di mana
salju sudah sangat tebal. Caca pun sudah kelelahan. Samuel pun menggendong ia untuk bisa melewati bukit. Sasa sudah sangat kelelahan, ia tidak sanggup. Samuel berusaha mendorong, tetapi juga tidak bisa. Dengan inisiatif, Caca tidak sanggup lagi berjalan. Samuel menggendongnya, berusaha mencari tempat perlindungan agar tidak kemalaman di jalan. Samuel melihat kiri kanan apakah ada tempat berlindung. Ternyata tidak ada. Setelah waktu berjalan, sudah malam, mereka terjebak di badai salju. Tidak ada tempat berlindung dan mereka melihat ada sebuah gua. Mereka sembunyi di situ. Ternyata di dalam itu Samuel berusaha menghangatkan Caca dan membuka bajunya. Si Caca takut Samuel ingin memperkosanya dan Samuel meyakinkan Caca bahwasannya dia tidak ingin memperkosanya. Ia hanya ingin berusaha menghangatkan Caca agar tidak kedinginan dan membuka semua pakaiannya. Caca pun yakin dan dibuka pakaiannya. Samuel memeluknya agar ia terasa hangat, agar tidak kedinginan, karena khawatir kalau kedinginan Caca bisa meninggal. Tanpa waktu lama, Samuel berinisiatif memberikan semua penghangat. Waktu berjalan, setelah Caca kembali pulih, terdengar suara. Sepertinya Justin sudah menemukan mereka di sebuah rumah. Mereka coba melarikan diri melalui atap. Karena mereka yakin sepertinya mereka ketahuan dan mereka berhasil kabur. Di tengah perjalanan, mereka terjebak badai dan bersembunyi di balik batu yang besar. Setelah pagi, Caca pun bangun. Samuel terbangun dan melihat Caca tidak ada di sampingnya. Ia terkejut. Kemana si Caca? Mereka pun bertemu dan melanjutkan perjalanan. Cuaca masih badai salju, turun masih. Mereka melakukan perjalanan pelan tapi pasti. Setelah mampu melewati bukit, mereka menemukan sebuah rumah, sebuah gedung kosong, dan mereka menuju ke sana. Mungkin ada yang bisa membantu mereka untuk pergi ke Italia. Mereka berjalan dan sampai di gudang tersebut. Mereka beristirahat. Mereka mencoba melihat-lihat apakah ada orang. Mereka coba membuka pintu. Ternyata tidak ada orang. Begitu terkejutnya mereka, ternyata Justin tetap mengejar mereka dan menemukan mereka. Mereka berusaha lari karena Justin memiliki senjata. Justin mengejar mereka dan berhasil masuk ke dalam gedung dan menemukan Samuel. Di dalam gedung, Samuel berkelahi dengan Justin dan mengalami luka parah. Dan ia berhasil mengalahkan Justin. Ia berusaha kabur. Melihat Samuel sudah tidak sadarkan diri, Samuel pergi. Ternyata setelah ia keluar, ia mencari Caca. Caca tidak ia temukan. Ia berjalan, mencoba mencari, dan ia ditemukan oleh temannya Justin. Dan mengancam, jangan kabur, atau saya tembak. Tapi Samuel tetap berkukuh untuk pergi. Dan ia mengancam, bila kau tidak memberikan informasi, aku akan bunuh. Mereka memiliki senapan yang diberikan oleh polisi tersebut. Samuel mengatakan Caca sudah pergi. Lalu Justin bangun dan mengatakan kepada temannya, jangan bunuh dia. Karena nanti perkaranya akan sulit kalau kita membunuh orang. Tanpa pikir lagi, teman Justin pun mengiyakan dan beranjak pergi untuk mencari Caca.
ternyata Caca sembunyi dan kembali melihat Justin Samuel yang sudah bersimbah darah. Dan ia menolongnya dan berusaha untuk kabur, mencari jalan keluar untuk bisa pergi ke Italia. Caca menggopoh Samuel. Ia berjalan ke jalan raya, mencari kemungkinan ada mobil yang lewat dan meminta tolong agar bisa ke Italia. Ternyata ia menunggu, lewatlah sebuah mobil dan menolongnya. Inilah kesempatan terakhir ia bisa pergi ke Italia. Ia pun mengangkat Samuel dan langsung masuk ke mobil tersebut. Di dalam mobil, ia bercerita. Ia meminta tolong ke pemilik mobil bahwasanya ia sedang ke Italia. Di tengah perjalanan, ia melihat ada razia polisi dan ia ketakutan bagaimana nasibnya. Dan ia bertanya kepada pemilik mobil, apakah ia ada ID card? Samuel memberikan ID card yang ia miliki. Ternyata itu ialah ID card istrinya. Ia beranggapan Caca itu istrinya. Dan ia sedang sakit karena habis kecelakaan. Itu alasannya bersama polisi. Polisi pun mengecek dan melihat. Sepertinya tidak sama, tetapi polisi membiarkan. Mereka jalan melewati razia polisi. Nasib baik sedang menghampiri mereka. Di tengah perjalanan, mereka sangat sedih dan mengeluarkan air mata. Caca sangat bersyukur. Ia ditolong oleh Samuel, diberikan ID card yang dimiliki oleh istri Samuel. Kalau tidak ada ID card, ia tidak akan selamat. Ia sangat berterima kasih sekali dengan Samuel. Atas bantuannya, ia bisa melalui semua rintangan untuk ke Italia. Lambat laun, mereka sampai. Dan Samuel pun tersadar sudah pagi hari. Ia terbangun dan melihat di mana Caca. Ia tidak menemukannya. Ternyata ia sudah sampai di Italia. Karena di dalam mobil ia pingsan. Ia terbangun dan berdiri langsung keluar dari kamar. Ia bertemu dengan seorang pengungsi. Ia pun menjelaskan bahwasan Caca sudah pergi. Ia menitipkan pesan pada Samuel. Ia sangat berterima kasih atas bantuan Samuel yang telah dia lakukan. Ia pun berangkat ke Italia untuk mencari perlindungan. Samuel pun duduk sendirian. Film pun usai. Om John pamit dulu. Ingin mengasih makan kucing. Ia sudah kelaparan. Izin pamit. Ciao.